Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Milena Juanda, mahasiswi dari Perbankan Syariah dengan NPM 10010320026 dari Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung yang akan memaparkan laporan magang MBKM Mandiri di BSI KCP Bandung Unisba 2. Yang pertama, saya akan memaparkan tentang latar belakang dari program MBKM Mandiri sendiri. Nah, program Mandiri dalam kampus yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset dan Teknologi Indonesia menawarkan cara yang beragam dan inovatif untuk membantu mahasiswanya belajar dan mendapatkan pengalaman di bidang lain. Nah, program ini itu menawarkan mahasiswanya khususnya berkesempatan untuk mengeksplorasi pengetahuan baru. Nah, salah satu program dari Kampus Merdeka ini adalah Magang Mandiri yang telah saya ikuti. Magang Mandiri ini merupakan program magang yang diselenggarakan oleh Kampus Merdeka yang bekerja sama dengan sejumlah perusahaan rekanan untuk memfasilitasi mahasiswa untuk praktek atau bekerja secara langsung. Pada era globalisasi dan perkembangan ekonomi yang semakin dinamis, industri perbankan menjadi salah satu sektor yang mengalami perkembangan pesat. Di Indonesia, sektor perbankan syariah telah mengalami atau telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini. Nah, Bank Syariah Indonesia atau biasa disebut dengan BSI ini merupakan salah satu lembaga keuangan yang berperan penting dalam mengembangkan ekonomi syariah di negara ini. Lalu tujuan magang MBKM Mandiri sendiri ini yang pertama itu menerapkan ilmu dan sharing pengalaman yang didapat selama perkuliahan. Oleh mahasiswa itu diterapkan langsung pada saat kegiatan magang mandiri tersebut. Lalu yang kedua, meningkatkan keterampilan negosiasi untuk meyakinkan nasabah agar dapat bertransaksi di tempat magang. Nah, meningkatkan keterampilan negosiasi atau bagaimana sih kita berkomunikasi dengan nasabah seperti itu. Lalu yang ketiga, tujuannya tersebut untuk membentuk kemampuan komunikasi, menangani masalah, dan mampu untuk memanajemen waktu. Dalam program mandiri ini pastinya sangat mengajarkan kita untuk memanajemen waktu dari saat kita berangkat magang sampai pulang magang, itu seperti orang yang bekerja di tempat tersebut. Lalu yang ketiga ada identitas instansi. Nama instansi yang saya untuk magang itu Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Bandung Unisba. Lalu alamatnya itu ada di Jalan Haryang Bangga nomor 2, Taman Sari, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat. Periode magang saya itu pada tanggal 6 Juli 2023 sampai 12 September 2023. Lalu di sini saya memaparkan sejarah Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia ini adalah lembaga perbankan syariah dan bank ini dibentuk atau lahir pada tanggal 1 Februari 2021. 3 bank anak perusahaan BUMN itu di-merger secara nasional di bawah Kementerian BUMN, yaitu BNI Syariah, BRI Syariah, dan juga Mandiri Syariah. Dari ketiga bank tersebut di-merger menjadi satu, yaitu Bank Syariah Indonesia atau BSI yang ada saat ini. Penggabungan ketiga bank tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah Kebanggaan Umat yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia ini juga menjadi cerminan wajah baru perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam, rahmatan lil alamin. Lalu
Visi dan misi Bank Syariah Indonesia sendiri, yaitu visinya menjadi top 10 Global Islamic Bank, dengan misinya yang pertama memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia, yang kedua menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham, dan yang ketiga menjadi perusahaan pilihan kebanggaan para talenta terbaik. Lalu produk-produk dari bank syariah itu sangat beragam dan sangat banyak seperti itu. Ada beberapa produk-produknya. Yang pertama ada produk tabungan, itu sangat beragam. Ada tabungan bisnis, tabungan klasik, tabungan isi mudorobah, isi wadiah, tabungan efek syariah, tabungan senior, tabungan payroll, tabungan mahasiswa, tabungan junior, tabungan pendidikan, tabungan pensiun, tabungan prima, tabungan berencana, tabungan smart, tabungan falas, dan juga tabungan kolektif. Lalu ada produk prioritas dari Bank BSI sendiri, yaitu ada BSI Prioritas, terus ada BSI Private, lalu ada Safe Deposit Box atau disingkat dengan SDB. Lalu ada produk transaksi bisnis, yaitu berupa giro rupiah, giro falas, bank guarantee under counter guarantee, lalu ada BSI Bank Garansi, BSI Cash Management, Deposito Ekspor SDA, Giro Ekspor SDA, lalu ada Giro Optima, ada Giro Pemerintah, ada pembiayaan investasi, ada Giro Vostro, lalu ada jasa penagihan transaksi trade finance antar bank, dan ada pembiayaan dan diterimanya atau PYD. Lalu produk syariah berikutnya ada produk investasi dan emas, itu berupa bancassurance atau lalu ada BSI Deposito Falas, ada BSI Reksadana Syariah, ada Cashwalk Sukuk Retail atau bisa disebut Sukuk Wakaf Retail, ada Deposito Rupiah, ada Referral Retail Brokerage, ada SBSN Retail, ada BSI Cicil Emas, lalu ada BSI Gade Emas, lalu ada BSI Mitra Bragun Emas. Lalu selanjutnya ada produk haji dan umroh, yaitu ada BSI Tabungan Haji, BSI Tabungan Haji Muda Indonesia, lalu ada BSI Umroh. Selanjutnya, produk BSI ada produk pembiayaannya, yaitu ada bilateral financing, BSI cash collateral, BSI distributor financing, BSI Gria Hasanah, BSI Gria Mabrur, BSI KPR Sejahtera, BSI Kur Kecil, BSI Kur Mikro, BSI Kur Super Mikro, BSI Mitra Guna Berkah, BSI Multiguna Hasanah, BSI Oto, BSI Pensiun Berkah, dan Mitra Guna Online. Lalu di sini terlihat aktivitas magang saya, itu yang pertama. Sebelah sini ada aktivitas yang selalu dilakukan setiap pagi pada saat awal sebelum pembukaan bank, yaitu yang pertama ada briefing pagi. Di briefing pagi ini kami seluruh karyawan BSI termasuknya kami anak magang gitu secara rutin dikumpulkan pada saat sebelum bank ini dibuka, sebelum jam 7:30. Nah, aktivitas ini dilakukan kurang lebih selama 30 menit dan briefing pagi itu berupa ada doa, lalu melantunkan ayat suci Al-Quran, lalu ada pembacaan core values akhlak, lalu ada pembacaan visi Bank Indonesia, visi misi Bank Indonesia, Bank Syariah Indonesia, maaf, lalu ada membaca doktrin anti fraud, lalu sharing session dari masing-masing departemen, seperti itu. Lalu yang kedua di tengah ini ada aktivitas saya, yaitu pembukaan tabungan atau rekening baru. Di setiap harinya pasti ada nasabah yang datang untuk melakukan pembukaan tabungan atau melakukan rekening baru. Nah, di sini tugas saya sebagai anak magang itu membantu CS atau customer service untuk melakukan pelayanan kepada nasabah untuk pembukaan tabungan baru atau rekening baru tersebut dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Lalu yang ketiga ini ada verifikasi berkas, di mana
nasabah sudah memberikan syarat-syaratnya untuk melakukan, pembukaan rekening baru atau melakukan transaksi di BSI, di situ tugas kami membantu CS juga untuk memverifikasi berkas tersebut, apakah sudah benar, apakah sudah tepat, seperti itu berkas tersebut, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Eee Selanjutnya, aktivitasnya yang, keempat ini ada telemarketing. Telemarketing di sini kami membantu marketing untuk, memberikan, pelayanan kepada nasabah secara online melalui via telepon. Di situ kami tanyakan terlebih dahulu apakah ada kendala saat bertransaksi di BSI. Lalu selain itu kami juga menawarkan produk-produk BSI yaitu BSI Cicil Emas dan BSI Tabungan Haji, seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu menginput atau registrasi nomor kartu ATM. Nah, eee, di sini kami juga membantu customer service untuk menginput nomor-nomor kartu ATM yang siap untuk diedarkan kepada nasabah yang membuka rekening baru ataupun nasabah yang kehilangan ATM. Nah, biasanya kartu ATM ini kalau sudah, habis menipis gitu, akan dilakukan registrasi lagi, di ATM-ATM yang baru oleh customer service. Lalu ini ada membagikan brosur di berbagai event. Kami juga membantu marketing untuk, memasarkan produk dari BSI sendiri di berbagai event yang ada di, sekitar Unisba atau event-event yang kita bisa datangi seperti itu. Jadi kita menawarkan produk dengan cara membagikan brosur dan penjelasan sedikit kepada, masyarakat, seperti itu. Lalu selanjutnya, kami di sini ada cap slip, transaksi teller. Selain membantu customer service, kami juga membantu teller untuk mengecap slip transaksi. Cap slip transaksi ini bertujuan untuk memastikan tidak ada slip transaksi yang terlewat tanpa pengecapan sebelum diserahkan kepada nasabah pada saat teller melakukan transaksi-transaksi, seperti itu. Lalu selanjutnya ini ada open booth. Kami melakukan open booth ini di, kantor Palang Merah Indonesia yang berada di cabang Kota Bandung. Di sini kami juga menawarkan, produk-produk BSI dan juga, open pelayanan BSI yang ada di, PMI cabang Kota Bandung. Lalu selanjutnya ini ada pengarsipan data nasabah. Setiap akhir bulannya, pasti, data-data nasabah secara hard file ini diarsipkan guna untuk, nanti dicek saat ada audit, seperti itu. Jadi, setiap akhir bulan itu data-data hard file nasabah dipisahkan dan ditata sesuai dengan, pengelompokannya. Aktivitas magang di, BSI KCP Unisba 2 ini sebenarnya lebih dari ini, tetapi, eee, kurang lebihnya sama seperti ini. Kami membantu para karyawan, para staf, untuk melakukan pelayanan kepada nasabah. Lalu kesimpulan yang dapat, diambil dalam MBKM ini yaitu yang pertama, kegiatan MBKM di, BSI KCP Unisba ini kami, atau saya ditugaskan untuk membantu pekerjaan para karyawan, sekaligus untuk saya belajar dan menambah ilmu di dunia kerja. Lalu yang kedua itu pencapaian yang berhasil diperoleh oleh, saya sebagai, penulis atau pemagang di sini berhasil mengajak para nasabah untuk membuka tabungan haji dan cicil emas di, di BSI KCP Bandung Unisba 2 ini lewat telemarketing. Jadi hasil telemarketing saya bisa mengajak para nasabah untuk membuka, rekening tabungan haji dan juga cicil emas. Lalu yang ketiga, pada proses magang, penulis atau saya sendiri tuh mendapatkan pengetahuan dan pengalaman secara langsung gitu terjun di dunia pekerjaan. Mmm, eee, Seperti itulah, laporan magang mandiri, yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.